Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Ahkamil Buyu'i ya. Sekarang sudah sampai ke bagian yang kelima. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wala budda fil bai'i min ijabin wa qabulin. Jual beli itu harus ada yang namanya ijab qabul. Fal awalu yang pertama, yakni yang ijab ya. Kaqaulil bai'i seperti ucapan orang yang menjual ya, penjual. Awil qaimi maqamahu atau seseorang yang posisinya itu sama kayak penjual. Entah itu orang yang melakukan sewa menyewa, maksudnya yang menyewakan sesuatu atau yang lainnya ya, pokok yang serupa dengan posisi penjual itu mengatakan seperti ini. Bi tuka, saya jual kepadamu, wa malaktuka, dan atau ucapan saya serahkan hak kepemilikan kepadamu, bikada dengan jumlah uang sekian. Nah, misalkan contohnya itu seperti itu. Wasani, kemudian yang kedua, yakni yang qabul ya. Kaqaulil mustari, seperti ucapan pembeli atau lanjutannya awil qaimi maqamahu, atau seseorang yang menempati tempatnya mustari, entah itu seseorang yang tadi kan penyewa, sekarang yang menikmati jasa sewa tadi atau yang lain, pokok yang posisinya itu sama kayak pembeli, mengucapkan seperti ini, istara itu saya beli, wa tamallaktu, atau ucapan saya menerima hak kepemilikan ya, wa nahwihima, dan ucapan-ucapan yang serupa dengan istara itu atau tamalaktu. Nah, untuk artinya kurang lebihnya seperti itu ya. Sekarang untuk analisisnya, wala buddha. Wawunya di sini saya jadikan mau istiqnaf saja ya, yang mudah. Kemudian lamnya di sini itu kalau saya lihat di beberapa redaksi itu lamnya itu adalah la allati linafil jinsi ya. La allati linafil jinsi itu punya amal sebagaimana inna dan saudaranya itu ya, yakni tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, berhubung ini adalah la allati linafil jinsi, maka yang terletak setelah la ini yang berupa buddha menjadi isimnya la, makanya dibaca nasab ya, seperti itu. Selanjutnya fil bai'i. Fil bai'i ini jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz al bai'i yang berupa isim mufrad sehingga tanda jarnya menggunakan kasrah. Kemudian min ijabin. Nah, ini min ijabin ini kalau menurut saya itu menjadi khobarnya la, bukan yang fil bai'i tadi, tapi yang min ijabin ini. Ya ada lanjutannya wa qabulin ya, itu seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita artikan itu gini ya, kalau misalkan lafadz fil bai'i itu dihilangkan, wala buddha min ijabin wa qabulin, harus ada yang namanya ijab qabul. Nah, itu kan bisa dipahami. Tapi kalau yang dibuang lafadz min ijabin wa qabulin, wala buddha fil bai'i, dan dalam jual beli itu harus ada apa gitu kan, harus ada apa. Makanya fil bai'i itu menunjukkan dzaraf ya, fi-nya itu yang fi, huruf jar fi itu maknanya itu dzarfiyah ya, seperti itu. Jadi menunjukkan keterangan tempat ya. Tempatnya ya pada jual beli itu ya. Nah, sehingga min ijabin ini menjadi khobarnya la. Nah, berhubung di sini khobarnya berupa jar majrur yang termasuk salah satu dari syibeh jumlah, maka tanda menjadi khobarnya la ya. Khobarnya la itu kan dibaca rafa ya kan, sehingga di sini untuk tanda rafanya itu dikira-kirakan, alias min ijabin itu fi mahalli raf'in ya, karena dia posisinya sebagai khobarnya la ya. Ya, kalau kita lihat sesuai yang terlihat ya, min ijabin itu jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah lafadz ijabin yang berupa masdar ya, dari ajaba yujibu ijab, masdar dari ajaba. Selanjutnya wa qabulin ini adalah ataf nasak ya, wawunya di situ huruf ataf, qabulin menjadi ma'tuf dari ijabin ya, sehingga sama-sama dibaca jar.
Qabul itu masdar saya sama kayak ijab, masdar dari qabila yaqbalu. Qabil itu ya, qabila yaqbalu, qabul ya, seperti itu. Selanjutnya fal awalu, fa-nya di situ adalah fa tafra', kemudian al awalu menjadi mubtada, dibaca rafa tandanya dhammah ya. Kalau aslinya ya al awalu itu sifat ya, sifat dari lafadz yang dibuang. Fal awalu ay fal lafdu al awalu, yang dimaksud adalah lafadz yang pertama, dan lafadz yang pertama yang disebut di sini adalah ijab ya, seperti itu. Cuman kalau yang terlihat di sini ya al awalu itu ya sudah menjadi mubtada. Selanjutnya kakau lil ba'i menjadi khobarnya al awalu. Nah, berhubung ini adalah khobarnya al awalu, maka ini fi mahalli raf'in. Tapi tanda rafa'nya dikira-kirakan karena di sini khobarnya berupa jar majrur, huruf jarnya kaf, majrurnya adalah qaulil ba'i yang berupa idhofah. Qauli sebagai mudhof, al ba'i sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya awil qaimi ya. Aunya di situ merupakan huruf ataf, al qaimi menjadi maktuf dari lafadz al ba'i ya. Sehingga al qaimi di sini juga dibaca jar. Selanjutnya maqamahu. Maqamahu di sini menjadi maf'ul bih, dibaca nasab, tanda nasabnya fathah pada kalimat pertama. Karena maqamahu di sini adalah idhofah, maqamah sebagai mudhof, hu sebagai mudhof ilaih ya. Jadi al-qaimi yang lafadz sebelumnya itu kan isim fa'il dari qama yaqumu. Qama yaqumu itu merupakan fi'il muta'addi. Maka membutuhkan yang namanya maf'ul bih ya. Dan maf'ul bihnya adalah maqamahu. Nah, meskipun al-qaimi itu berupa isim fa'il tapi punya amal sebagaimana fi'ilnya. Ya. Sebagaimana bait kafi'li hismu fa'ilin fil amali in kana an mudihi bima'zili. Selanjutnya, nah, ucapan penjual atau seseorang yang serupa dengan penjual itu ucapannya bagaimana? Di sini adalah bi'tuka. Bi'tuka di sini adalah badal dari qaulil ba'i awil qaimi maqamahu ya. Bi'tuka ya menjadi badal ya. Ini badalku mingkul atau badal ba'du mingkul, menurut kalian apa? Itu nggak usah saya kasih tahu ya. Ini kalau menurut kalian apa? Badal kul mingkul atau ba'du mingkul? Tulis di kolom komentar ya. Di sini untuk badalnya itu berupa jumlah ya. Jumlah fi'liyah. Bi'tu itu sudah berupa jumlah fi'liyah. Karena menyertakan ba'a fi'il madi kemudian ditambahi dengan ta yang menunjukkan itu adalah fa'ilnya ya. Kemudian untuk kaf di situ menjadi maf'ul bih ya. Selanjutnya wa malaktuka. Wawnya di situ adalah waw ataf, malaktuka itu juga berupa maktuf yang juga berupa jumlah fi'liyah sih. Ya, di sini maktufnya itu berupa jumlah ya. Jadi ataf dari jumlah kepada jumlah. Malaktuka ya, malaka itu adalah fi'il madhi, kemudian tu di situ sebagai fa'il dari malaka, kemudian ka di situ menjadi maf'ul bihnya. Bikada ya, bikada ini jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah kada. Nah, kalau kalian cek di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah, ini saya perlihatkan halamannya. Di situ dijelaskan bahwa kada itu merupakan ismul kinayah atau min asma'il kinayah, salah satu dari isim kinayah. Kalau dilihat dari asal katanya, kada itu memang terdiri dari kaf yang berupa huruf jar, faedahnya itu litasbih, kemudian untuk nda itu merupakan isim isyarah. Tapi dua kalimat ini digabungkan menjadi satu sehingga menjadi kalimat baru yang disebut sebagai ismul kinayah, isim kinayah. Ya sama kayak warna merah, yang ka itu warna merah, yang da itu warna kuning ya, misalkan seperti itu. Digabungkan menjadi warna baru yakni orange ya. Kurang lebihnya perumpamaannya seperti itu. Nah, ya itu untuk kada ya. Selanjutnya wasani, wasani wawnya di sini sebenarnya juga bisa menjadi waw athof, cuman saya jadikan sebagai waw istinaf saja. Kemudian asani adalah mubtada, dibaca rafa, tandanya di sini itu bukan domah ya. Jadi wasani, enggak dibaca wasaniyu, bukan. Ya-nya itu ya asli ya.
isnain, ya sama kayak itu isnain atau isnani. Jadi wasani seperti itu. Selanjutnya kaqaulil mustari, ini juga sama yang kayak awal tadi. Kaqaulil mustari di sini posisinya sebagai khobarnya asani. Untuk tanda rafa'nya dikira-kirakan karena juga sama di sini khobarnya berupa syibh jumlah yang berupa jar majrur. Kaf sebagai huruf jarnya, qaulil mustari sebagai majrurnya yang berupa idhofah. Qauli sebagai mudhof, al mustari sebagai mudhof ilaih. Awil qaimi, au di situ au huruf ataf, al qaimi maktuf dari al mustari, ya. Kemudian maqamahu menjadi maf'ul bih, dibaca nasab, tanda nasabnya fathah pada kalimat maqama, sama kayak tadi yang awal. Kemudian istara itu di sini menjadi badal dari qaulil mustari awil qaimi maqamahu, ya, menjadi badal. Kemudian wa tamallaktu, wawunya di situ waw ataf, tamallaktu adalah maktuf dari kalimat istara itu, ya. Di sini juga sama, ataf dari jumlah kepada jumlah. Kemudian wanahwihima, bukan wanahwuhuma atau wanahwahuma, bukan, tapi wanahwihima karena wawunya di sini kan waw ataf. Kemudian yang nahwihima itu maktuf. Maktuf kepada kalimat apa? Maktuf kepada kalimat ini istara itu sama tamallaktu, ya. Terus pertanyaannya, loh bukannya di situ yang istara itu berupa jumlah, yang tamallaktu itu juga berupa jumlah. Kenapa kok wanahwihima kok dibaca jar? Ya, karena istara itu di sini kan badal, ya. Dan i'rab dari badal itu ikut kepada mubdal minhu, ya. Nah, mubdal minhu dari istara itu apa? Mubdal minhunya adalah qaulil mustari. Qaulil mustari kan dibaca jar. Nah, ketemukan urutannya. Sehingga yang wanahwihima, ya, itu makanya dibaca jar, ya. Nahwihima itu sebagai maktuf dari mana tadi, dari istara itu dibaca jar, tanda jarnya menggunakan kasrah pada kalimat nahwi, ya. Sebab di sini berupa idhofah, nahwi sebagai mudhof, hima, ya, hima sebagai mudhof ilaih. Seperti itu kurang lebihnya. Semoga ini bermanfaat dan wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan kita akan ketemu lagi insya Allah, ya, di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.